Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa nusalli wa nusallimu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, salam berjumpa kembali dengan channel saya ini. Dan semoga kalian semua yang menonton video saya ini selalu sehat walafiat dan senantiasa ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, insya Allah di video kali ini saya akan menanggapi salah satu pernyataan dari Ustadz Mujiman. Beliau ini dari Muhammadiyah. Beliau dalam salah satu video menyatakan bahwa Imam Nawawi dalam kitab beliau yaitu Al-Adhkar An-Nawawiyah menyatakan bahwa kunut subuh wajib. Di sini tentunya dari kami madhab Imam Syafi'i tentunya ini tidak terima kalau ada yang menyatakan seperti itu, karena ini sangat bertolak belakang dengan apa yang disyariatkan dalam madhab Imam Syafi'i. Dulu salah satu Ustadz Wahabi yang menyatakan seperti ini, yaitu kunut subuh wajib, yaitu Ustadz Syafiq Rija Basalamah. Kalau beliau menyampaikan bahwa yang menyatakan kunut subuh wajib itu adalah Imam Syafi'i, langsung Imam Syafi'i. Ini menurut Ustadz Syafiq Rija Basalamah, langsung mengfitnah Imam Syafi'i. Nah, sekarang muncul lagi dari salah satu Ustadz Muhammadiyah, yaitu Ustadz Mujiman. Kalau Ustadz Mujiman bukan kepada Imam Syafi'i, tapi saya katakan saja Ustadz Mujiman memfitnah Imam An-Nawawi, karena beliau menyatakan bahwa Imam Nawawi dalam kitabnya Adhkar An-Nawawi menyatakan bahwa kunut subuh itu wajib. Dalam masalah ini kami dari kalangan madhab Asy-Syafi'i menanggapi masalah seperti ini bingung bagaimana cara memahaminya. Dan kami berusaha untuk meluruskan, karena ini sesuatu yang sangat berbahaya atau sangat fatal ini. Karena kalau dikatakan kunut subuh wajib di dalam sholat subuh, berarti kunut subuh itu tidak ada bedanya seperti membaca surah Al-Fatihah. Berarti harus masuk rukun kalau kunut subuh itu wajib. Jadi sekali lagi, pernyataan-pernyataan yang seperti itu, seperti yang dikatakan oleh Ustadz Syafiq Rija Basalamah dari kalangan Wahabi yang memfitnah Imam Syafi'i, menyatakan kunut subuh wajib, dan sekarang ada dari Muhammadiyah yaitu Ustadz Mujiman yang memfitnah Imam Nawawi. Kata beliau, Imam Nawawi menyatakan dalam kitabnya Al-Adhkar An-Nawawi menyatakan bahwa kunut subuh itu wajib. Itu salah. Kita buktikan. Saya bacakan lagi, ini kitabnya. Ini kitabnya,
kitab Adkar An-Nawawi karangan Imam An-Nawawi. Ini langsung dari bab kunut, babul kunuti fi subhi. Sebetulnya karena dilihat dari kitab-kitab yang lain juga karangan Imam An-Nawawi, semuanya pernyataannya tidak ada yang menyatakan bahwa kunut subuh itu wajib. Dalam kitab-kitab yang lain juga. Jadi percuma saja, langsung saja kepada kitab yang dikatakan oleh beliau, oleh Bapak Mujiman, yaitu kitab Adkar An-Nawawi. Kita sama-sama perhatikan bahwa di sini i'lam annal kunuta fi sholati subhi sunnatun. Perlu diketahui sesungguhnya kunut fi sholati subhi, di sholat subuh, sunnatun, itu hukumnya sunnah. Ini menurut Imam Nawawi. Lil hadisis sahihi fih, karena ada hadis sahih tentang masalah kunut ini. An Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yazal yaqnutu bis subhi hatta faraqad dunya. Bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa melaksanakan kunut di sholat subuh sampai beliau meninggalkan dunia atau sampai beliau wafat. Ini rawahu Al-Hakim Abu Abdullah. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim Abu Abdullah fi Kitabil Arba'in, dalam kitab Al-Arba'in. Waqala, dan Al-Hakim berkata hadisun sahihun. Ini hadis sahih menurut Imam Al-Hakim Abu Abdullah. Dan kita lanjutkan. Wa'lam annal kunuta masyru'un indana fis subhi. Dan perlu diketahui annal kunuta, sesungguhnya kunut, masyru'un indana, itu disyariatkan, indana, mungguh kami, atau menurut madhab Imam Asy-Syafi'i. Menurut madhab Imam Syafi'i, indana di sini disyariatkan dalam madhab Imam Syafi'i. Bisubhi, di sholat subuh. Wahuwa sunnatun muakkadatun. Wahuwa sunnatun muakkadatun. Kunut subuh itu sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Jadi sunnah yang sangat dianjurkan. Ini muakkadah di sini. Kalau di bahasa Sunda, anu dikekehkeun. Anu dikekehkeun. Jadi sunnah yang sangat diinstruksikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dilaksanakannya. Ini menurut madhab Imam Syafi'i. Jadi sunnah muakkad di sini yaitu sunnah yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakannya. Lau tarukahu lam tabtul sholatuhu. Nah di sini, kalau meninggalkan kunut subuh, artinya kalau ada orang yang meninggalkan membaca doa kunut subuh, apakah sholatnya batal? Lam tabtul sholatuhu, maka sholatnya tidak batal. Ini lam tabtul sholatuhu, sholatnya tidak batal. Jadi kalau
sebagaimana pernyataan dari Ustadz Mujiman bahwa kunut subuh itu wajib, maka apabila ada orang yang meninggalkan, tidak melaksanakan atau tidak membacakan doa kunut subuh di sholat subuh, maka tentunya sholatnya batal. Sebagaimana kita tidak membacakan surah Al-Fatihah. Sebagaimana kita tidak membacakan surah Al-Fatihah, maka sholat kita kan tidak sah. Nah, doa kunut juga kalau wajib, apabila ada orang yang tidak melaksanakan, tentunya sholatnya batal. Sholatnya batal. Sedangkan di sini lam tabtul sholatuhu. Jadi tidak batal sholatnya. Lakin yasjudu lis-sahwi. Akan tetapi disunnahkan. Ini di sini. Dianjurkan sujud apabila ada orang yang meninggalkan membacakan doa kunut subuh, sawa'un tarokahu amdan au sahban, meninggalkannya baik secara sengaja atau lupa, maka lakin yasjudu lisahwi, akan tetapi disunnahkan di sini, bukan diwajibkan, disunnahkan sujud sahwi. Ini disunahkan. Kalau ada orang yang meninggalkan kunut subuh, baik meninggalkannya secara sengaja atau lupa. Lalu bagaimana kalau ada orang yang meninggalkan kunut subuh lalu tidak melaksanakan sujud sahwi juga? Kunut tidak, sujud sahwi juga tidak umpamanya. Apakah sholatnya batal? Tetap sholatnya tidak batal. Namun menurut madhab Imam Syafi'i, apabila ada orang yang melaksanakan seperti itu dengan sengaja, maka sholatnya tidak sempurna. Maka sholatnya tidak sempurna. Ini oleh karena itu sujud sahwi dianjurkan, disunnahkan menurut madhab Imam Syafi'i. Ini sekarang kalau yang dimaksud Ustadz Mujiman kunut subuh menurut Imam Nawawi sunnah muakkad, menurut Imam Nawawi wajib, mengambil dari kata beliau wahwa sunnatun muakkadatun, itu juga keliru. Itu juga masih keliru. Kembali kepada yang tadi, wahwa sunnatun muakkadatun. Kunut subuh itu hukumnya sunnah muakkadah. Kalau yang dimaksud oleh Ustadz Mujiman mengatakan kunut subuh menurut Imam Nawawi wajib dari kalimat ini wahwa sunnatun muakkadah, maka itu juga tetap keliru, salah total. Bukan hanya keliru, tapi salah total. Kenapa? Karena ini sunnah muakkad suka ada yang mengartikan begini. Sunnah muakkad itu sunnah yang mendekati wajib. Itu cuman perkataan. Tetap sunnah bukan wajib. Walaupun dikatakan sunnah muakkadah itu sunnah yang mendekati wajib. Tetap sunnah. Kenapa dikatakan sunnah yang mendekati wajib? Karena tadi telah saya katakan bahwa sunnah muakkadah itu sunnah yang sangat dianjurkan dilaksanakannya, sehingga kalau ditinggalkan baik lupa atau sengaja,
maka disunnahkan lagi sujud sahwi. Itu untuk membuktikannya. Jadi tetap meskipun suka diartikan sunnah muakkadah itu sunnah yang mendekati wajib, tetap pemujiman ini kunut subuh hukumnya sunnah.